Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasulun azim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala bi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak kaum mukminin yang hati muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kembali dengan izin dan rahmat Allah hadirkan kita di masjid ini. Kita berharap berdoa kepada Allah, kiranya kehadiran kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bermohon kepada Allah, kiranya Allah memberikan keistiqomahan kepada kita, hadir setiap Jumat sebelum khatib naik ke atas mimbar. Karena kaum mukminin, setelah khatib naik mimbar baru kita datang, maka catatan amal sudah ditutup oleh yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sesibuk apapun kita masih mampu kita hadir di masjid sebelum khatib naik mimbar. Kemudian kaum mukminin yang kami muliakan, ketika khatib naik mimbar, memang kita dengarkan, memang kita simak dengan baik kalau kita ingin mendapatkan rahmat. Bahkan Rasul mengatakan ketika ada orang berbicara, menegur orang berbicara, menyuruh orang berbicara, diam pun tidak dibenarkan. Maka fokuslah dengan apa yang disampaikan oleh khatib ketika Jumat. Kaum ini yang kami muliakan di awal khutbah, khatib mengajak dari khatib dan kita semua, mari kita pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang bertakwa. Karena kaum mukminin tidak ada gunanya harta kita, banyak harta kita, tinggi jabatan kita, besar pengaruh kita, kalau hari ini jadwal kematian kita dan kita tidak bertakwa, maka gagal dan gagallah hidup kita. Untuk itu khatib dan kita semua pastikan bahwa kita adalah orang-orang bertakwa. Siapa orang bertakwa kaum mukminin? Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah kitab, tidak ada keraguan padanya, petunjuk untuk orang bertakwa. Mari kita jadikan Al-Quran ini pedoman hidup kita. Kapanpun Allah panggil tidak masalah, karena kita sudah menjadi orang bertakwa. Kaum mukminin yang hati muliakan, firman Allah yang hati bacakan tadi di surat 25 surat Al-Furqan ayat 74. Ayat ini merupakan salah satu ciri dari ibadur rahman, hamba yang dicintai oleh Allahnya. Tentu kita pasti ingin diakui sebagai ibadur rahman. Ketika ada orang meninggal dunia, kita mengatakan sudah meninggal hamba Allah. Ketika kita memberi infak, kita sebut hamba Allah. Itu baru pengakuan kaum. Tapi ini Al-Furqan ayat 74, Allah yang menginformasikan kita sifat ini adalah sifat ibadur rahman. Mudah-mudahan khatib dan kita semua bisa menjadi karakter yang Allah gambarkan dalam surah Al-Furqan ini, dan khusus Jumat ini kita lihat di ayat 74. Apa bunyi ayatnya seperti yang khatib bacakan tadi? Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina. Dan orang-orang yang berdoa kepada Allah, Rabbana hablana, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami
berikanlah kepada kami min azwajina, dari pasangan kami, wa dzurriyyatina, dari anak keturunan kami, qurrata a'yun, yang menyenangkan hati kami, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang bertakwa. Inilah ciri ibadur rahman kaum mukmin, sekaligus inilah misi rumah tangga orang bertakwa. Misi rumah tangga orang beriman adalah bagaimana menjadikan keluarga itu lil muttaqina imama, menjadi pemimpin bagi orang bertakwa. Artinya apapun yang dia kerjakan bisa dicontoh oleh orang bertakwa. Itu misi rumah tangga orang beriman kamu. Tentu kita yakinnya dengan ayat ini, maka kita juga harus jadikan diri kita seperti yang ada dalam surat Al-Furqan 74. Mulai sekarang kaum mukminin sampai kita tinggalkan dunia ini, kita pastikan apapun yang kita buat bisa ditiru oleh orang bertakwa lainnya. Coba rasakan dari pagi tadi sampai sekarang ini, ada enggak kegiatan kita yang tidak mungkin dicontoh dalam bertakwa? Taubatlah kepada Allah. Subuh tadi jam berapa kita bangun? Orang bertakwa paling lambat bangunnya ketika azan subuh berkumandang. Kalau kita sudah seperti itu, insya Allah kita sudah orang bertakwa, bisa dicontoh oleh orang lain. Kemudian di sini kaum mukminin dalam kesempatan khutbah Jumat ini, khatib lebih menekankan kepada pemimpin bagi orang bertakwa. Soal pemimpin ini kaum mukminin, Rasul mulia menekankan sekali perlunya kita memilih pemimpin. Bahkan Rasulullah mengatakan, kalau kamu berjalan bertiga, maka angkat satu orang jadi pemimpin. Berjalan saja, apakah musafir kita, misalnya mau pakai suatu sangka ini kalau 3 orang kecil Nabi ketika berangkat itu langsung angkat si jadi pemimpin. Berangkat bertiga si jadi pemimpin pak. Si A sudah langsung jadi pemimpin. Apa gunanya kamu ini? Kalau tidak orang jadi pemimpin, ada itu beko jalan masjid di cincin beko lewat aku salah, kok lewat Malaka kalau di atau lewat Solo awak bisa lah mau jadinya, enggak liru salah, enggak bisa berdebat darinya. Tapi ketika sudah kita angkat pemimpin, ada mengatakan lewat Solo, ada mengatakan lewat Malaka, tapi pemimpin mengatakan kita lurus, maka kita ikuti. Penting sekali kita memilih pemimpin, dan mengikuti pemimpin juga wajib hukumnya. Maka ketika kita memilih pemimpin, kita lihat Al-Furqan 74. Kita orang beriman tentu pedoman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita pasti akan mati dan akan mempertanggungjawabkan setiap apapun yang kita lakukan di dunia, termasuk memilih pemimpin. Maka kalau kita memilih pemimpin, maka kita lihat dari pemimpin yang ada itu siapa yang paling bertakwa. Karena ini ukurnya lil muttaqina imama. Dan kita lihat kemudian kita sederhanakan saja untuk kita di tengah-tengah masyarakat kebutuhan harian kita saja. Misal contoh pemimpin RT, ketua RT. Ketua RT itu pasti pemimpin di lingkungan tetangganya. Siapa yang akan kita pilih jadi ketua RT? Dari pemilihan yang ada itu lil muttaqina imama. Siapa di antara yang ada itu yang paling bertakwa. Kemudian kita yang sebagai calon misalnya, kan ada calon lain yang kita rasa lebih bertakwa daripada kita, mundur saja kita. Nggak apa-apa Bapak, itu saja. Karena misi kita adalah akhirat itu misi kita. Dan Allah menggambarkan dalam Al-Quran ini lil muttaqina imam. Kalau ada rasanya orang lebih bertakwa kepada kita, silakan apa saja menjadi RT. Itu untuk pemimpin di tetangga kita. Dan ketika kita menjadi RT, kita lihat apa yang sudah dikerjakan oleh pemimpin dulunya. Kita lihat ketika dulu nyaman-nyaman saja, lingkungan kita bersih, akur-akur sesama tetangga. Kemudian kita menjadi ketua RT. Ketika kita menjadi ketua RT yang sudah baik itu kita pertahankan dan kita tingkatkan. Jangan sampai ketika kita menjadi ketua RT yang awalnya orang akur-akur, orangnya awalnya orang baik kasih sayang, orang nyaman-nyaman, karena kebijaksanaan kita jadi orang
bermusuhan, berkecil hati, sampai ketika biasanya kalau RT yang lama gotong royong rami orang, RT yang ini bakok langang orang, itu juga menjadi acuan bagi kita. Kenapa ada seperti itu? Karena ini tidak main-main. Pemimpin ini ada betul dalam ajaran kita. Rasulullah mengatakan perlu pemimpin, Al-Quran juga menggambarkan pemimpin. Begitu juga dengan rumah tangga kaum mukminin. Ketika kita sendiri, kita pemimpin untuk diri kita sendiri. Ketika kita berkeluarga, menjadi menantu orang, masuk ke rumah orang. Ketika kita masuk ke dalam rumah tangga orang, dalam keluarga besar orang, menjadi menyinari keluarga itu. Jangan ada kita lihat keluarga itu akur-akur, berkasih sayang. Masuk kita menjadi menantu di situ, menjadi pemimpin untuk istri kita, anak dia. Ketika kita masuk di situ, karena kita tidak sabar, kita mempengaruhi istri kita, sehingga istri kita yang awalnya berbaikan dengan adik kakaknya jadi bermusuhan karena kita. Ini bukan lil muttaqina imam. Harusnya apa? Ketika kita sudah masuk ke rumah tangga orang, keluarga besar orang, dengar kabar kita, mertua kita tidak tegur sapa dengan adik, tidak tegur sapa dengan nantunya yang satu lagi. Misi kita lil muttaqina imam, kita hadir, kita pokoknya saya masuk keluarga ini, mertua saya harus berbaikan dengan adiknya, mertua saya harus berbaikan dengan menantunya yang pertama. Harus itu misi kita, harus itu kamu. Apakah kamu ini sudah seperti itu? Karena ini doa yang Allah ajarkan kepada kita agar pasangan kita, anak keturunan kita, dan kita sendiri lil muttaqina imama. Itu juga kaum mukminin. Masjid ini luar biasa kaum mukminin. Masjid ini kalau diamanahkan kita memimpin masjid ini, 2 dari 7 yang dapat naungan di yaumil masar ada di sini. Apa kata Rasulullah? 7 orang yang dapat naungan di yaumil masar. Yaumil masar itu kamu mukminin, setelah kita meninggal dunia, semua orang dibangkitkan dari Nabi Adam sampai manusia terakhir. Itu nggak miliaran lagi, itu udah triliunan manusia kamu mukminin. Bahkan digambarkan jarak kita dengan orang kiri kanan kita seperti korek api dalam kotak korek api itu berdempetan, dan jarak matahari begitu dekat dari kepala kita, begitu tidak nyaman, betul-betul gerah, sampai kata ada ulama mengatakan saking tidak nyamannya menunggu antrian untuk dihisab ya. Ini antrian untuk dihisab, untuk menentukan apakah kita masuk surga atau masuk neraka. Di antrian itu sehingga orang yang tidak sabar lagi, dia minta, tidak masalah saya masuk neraka daripada menunggu antrian untuk dihisab, karena saking tidak nyamannya di sana. Tapi ada 7 orang, 2 diantaranya pemimpin yang adil, orang yang memakmurkan masjid, mendapat naungan nanti di sana. Senyaman-nyaman naungan itu sampai dia betah di situ, tidak pun dihisab, tidak pun masuk surga apa-apa, saking nyamannya dalam naungan itu. Siapa di antara itu? Pemimpin yang adil dan orang yang memakmurkan masjid. Apalagi pemimpin masjid, 2 dia dapat. Pemimpin dia dapat, memakmurkan masjid pun dia dapat. Karena besarnya pahalanya, tentu besar godaannya. Maka ketika kita mendapat amanah untuk memimpin masjid, kita bisa lihat dulu bagaimana sebelum saya memimpin, bagaimana antar jemaah sesama jemaah, bagaimana ustaz yang datang kemari, bagaimana amalan-amalan masjid sebelum saya memimpin. Maka ketika kita memimpin harus lebih baik, minimal sama. Kalau dulu ketika orang lain memimpin masjid, subuhnya 3 saf, zuhurnya 4 saf, ketika kita bagaimana? Sudah berkurang safnya, bisa jadi ada permasalahan di situ. Harus kita kaji kenapa bisa seperti itu. Harus seperti itu kita lakukan. Dan kemudian ketika kita ada di antara pilihan-pilihan masjid, pengurus masjid, ketua masjid, kita rasakan dari pilihan-pilihan yang ada, rasanya bapak itu lebih bertakwa dari saya, dan bapak itu saja yang memimpin daripada saya. Zaman dahulu orang seperti itu, saling menarik diri untuk tidak jadi pemimpin, bukan berebut untuk pemimpin, karena mereka takut standarnya itu bisa diikuti oleh orang-orang bertakwa. Maka khatib ingin mengajak diri khatib dan kita semua, kita hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai pribadi, jadilah pribadi yang dipastikan
apapun yang kita buat bisa dicontoh oleh orang lain. Sebagai pemimpin RT, kita pastikan apapun yang kita kerjakan bisa dicontoh oleh warga kita. Dan sebagai pemimpin masjid dimanapun saja, pastikan kita adalah orang bertakwa. Kalau ada di antara jemaah kita yang tidak usulnya kepada kita, sepertinya usul itu menyakitkan kita, sepertinya kita harus terima. Kenapa? Karena kita orang bertakwa. Kita memimpin masjid ini bukan karena jemaah, memang untuk jemaah, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kritikan pedas, kritikan enak, kita terima semuanya karena misi kita adalah lil muttaqina imam. Kamu begini, kalau kita semua bersepakat dan bertekad dalam hati kita camkan mulai sekarang ini dan sampai kita mati, apapun yang kita kerjakan bisa dicontoh oleh orang bertakwa, maka yakinlah surga akan menjadi milik kita. Faqtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma birli muslimina wal muslimat, mu'mini wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat, wa tabi bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi bir warham wa anta ghairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.